Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mantap banget ya. Takbir. Takbir. Insyaallah ya 2024 ganti presiden. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala hadzal yawma min a'zamil ayyam. Ahmaduhu hamdan yafuku hamdan hamidin. Wa asta'inuhu innahu khairul mu'in. Wa tawakkalu alaihi innahu siqatul mutawakkilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi thayyibin tahirin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, simpani minan nas iza saluha saluhan nas wa iza fasada fasadan nas al ulama wal umara. Yang sama kita muliakan, kita hormati Ketua Pembina Yayasan Majlis Ar-Rahah Bapak Ustadz Muhammad Aidi, dan Ketua Masjid DKM Bapak Ustadz Oding Khalid, dan juga Ustadz Wahid Hasim, dan juga yang kita hormati, kita cintai Bapak Camat Gambir, Bapak Ferdian, Andri Ferdian, dan juga Bapak Lurah Petuju, Bapak Rahmat Hidayat, dan semua yang kami cintai dan kami hormati. Sebetulnya saya ingin menyebutkan lebih dahulu Pak Camat, tapi kata hadis Nabi, simpani minan nas iza saluha saluhan nas wa iza fasada fasadan nas al ulama wal. Jadi sebut siapa dulu? Ulama. Ini kadang-kadang ada orang bikin undangan yang atasnya RW, bawahnya kiai. Ya, mestinya kiai dulu baru RW. Gitu kalau dia ngerti. Ada Pak RW kan? RW 1 mana? Ya, RW 1, RW 2, RT. Ini acara ini luar biasa nih. Kenapa? Karena mendapat dukungan dari Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak RW, RT. Biasanya jarang mereka mau datang ke tempat-tempat semacam ini. Tapi ini kita berkah nih, alhamdulillah. Saya ini orang Betawi. Orang Betawi udah pasti orang Jakarta. Orang Jakarta belum tentu orang Betawi. Karena orang Jakarta disiapin bis untuk pulang kampung, orang Betawi disiapin ambulan untuk pulang ke akhirat. Tuh gubernur kita, adil apa enggak? Adil. Apakah Ustadz Aidi ini iri? Gubernur ngasih mobil 400 bis untuk pulang kampung orang Jakarta. Kok Betawi kagak dikasih yang tinggal di sini? Betawi kapan aja lu mau pakai pulang kampung silakan. Ada mobil ambulan. Ada nggak Pak Camat mobil ambulan? Ada. Jadi orang Betawi disiapin mobil ambulan. Jadi kita nggak usah ngiri. Adil namanya. Alhamdulillah. Saya ini memang tahun 2012 sudah mulai ngajar saya di Kuitang, karena saya ini keluarga besar Habib Abdullah Bakmar, di mana kakeknya Habib Ali Al-Habsyi Kuitang.
Jadi saya dengan Habib Ali Al-Habsyi Kuitang masih sepupu saya, masih keluarga dengan Habib Ali. Makanya saya bisa ngajar di Kuitang, bisa khotib di Masjid Ariyat Kuitang. Alhamdulillah. Ketemu Ilham. Nah, ya. Saya disuruh ceramah di sini. Ya, karena saya ceramah di Kuitang lama apa enggak? 5 menit kan? 7 menit. Nah, kalau di sini insya Allah 10 menit. Jadi alhamdulillah wa syukurillah. Memang saya usia sudah 62, emang artinya badan juga sudah 107. Kadang-kadang berdiri juga capek, duduk juga capek, ya. Tapi nggak apa-apa, mohon maaf kalau saya duduk, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau saya tanya sebetulnya kita udah merdeka apa belum? Masih banyak di masyarakat, ada yang bilang udah, ada yang bilang belum. Seorang anak yatim piatu, ketika 8 bulan dalam kandungan bapaknya meninggal dunia, 8 tahun ibunya meninggal dunia. Siapa dia? Muhammad Rasulullah. Yatim piatu dapat merubah satu bangsa yang tidak punya hukum, tidak punya aturan. Perempuan lahir langsung dikubur hidup-hidup, sangat luar biasa. Tapi seorang anak yatim piatu yang bernama Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, dapat merubah semua itu dalam jangka waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Hukum berjalan dengan sebenarnya adil. Minuman keras pun juga sudah tidak ada. Penguburan anak budak tidak ada. Inilah relatif singkat. Sekarang kita merdeka udah berapa tahun? 77 tahun. Kalau besok kita salah pilih, habis deh Tanah Abang. Habis Tanah Abang deh. Coba aja lihat, kita di Kapuk, Jakarta Utara, Jakarta Barat punya siapa coba? Kalau kita lihat Serpong Damai dan lain sebagainya punya Sinarmas, Masya Allah. Terus kalau kita jalan tol, Jagorawi, Sumarekot, itu berapa puluh hektar itu punya siapa? Kenapa? Salah pilih kita. Mudah-mudahan besok tahun 2024 kita nggak salah pilih kita. Insya Allah di masjid kagak kejual. Dan anak kecil-kecil bakal jadi pengurus masjid nanti nih. Makanya kalau ada anak kecil di masjid jangan diusir, jangan dimarahin. Kenapa? Ya karena mereka bakal ngisi estafet. Emangnya Ustaz Ahidi mau hidup terus? Kagak. Umur udah 70 lebih, ya tinggal dikit lagi. Ya, karena umur Rasulullah baina sittin wa sab'in, begitu kata Rasulullah. Nanti umatku di akhir zaman umurnya tidak lebih antara 60 dan 70. Kalau lebih 70 khairun nas. Man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia umurnya panjang, bagus perbuatannya. Ada orang umur 60 tahun, 70 tahun masih di pinggir rempang aja. Ngapain di pinggir rempang? Ya Allah, sambil ngerokok, ngebul, gigi udah pada copot, rambut pada putih. Ya Allah, malaikat Israel ketawain, dikit lagi loh, dikit lagi loh. Seorang tokoh Yahudi namanya Micahat. Dia bikin 100 tokoh orang-orang besar dunia. Nggak ada orang Indonesia dalam 100 tokoh orang-orang besar dunia, nggak ada. Orang Asia nggak ada.
Itu yang menulis angket adalah orang Yahudi, bukan orang Islam. Yang pilih juga orang-orang kafir, Katolik, Nasrani. Tidak ada orang Islam yang pilih dalam 100 tokoh orang-orang besar dunia. Tapi mereka sepakat menempatkan Muhammad Rasulullah yang lahir di kota Mekah adalah nomor satu. Nomor satu. Ketika bedah buku itu banyak yang tanya, kenapa Muhammad, kenapa bukan Nabi Isa? Dia jawab, ini yang saya masukin nomor satu adalah manusia yang sangat istimewa. Dalam sejarah hidupnya, semenjak kecil sampai dia jadi nabi, sampai dia meninggal dunia, tidak pernah bohong kepada manusia. Coba, nabi kita pernah bohong apa enggak? Enggak pernah bohong, enggak pernah dusta. Kira-kira pemimpin kita pernah bohong apa enggak? Bayangkan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah ini lebih kejam daripada pembunuhan. Apalagi dibunuh. Itu. Kan bohong. Bohong. Orang ditembakin, katanya ada tembak menembak, kagak ada. Mudah-mudahan akan terkuak semuanya itu kebohongan-kebohongan. Nah inilah Rasulullah itu menjahat, dia pandai memberikan argumentasi. Ya, umur 35 tahun saja sudah menjadi Al-Amin. Orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur, tidak pernah bohong. Coba ya. Nah, itu. Umur 2 bulan ini Nabi kita Muhammad umur 2 bulan. Itu udah ada rencana pembunuhan. Udah ada rencana pembunuhan. Dipimpin oleh Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal. Cari bayi yang ada tandanya khotamun nubuah. Berapa banyak ibu-ibu dibayar tuh untuk mencari tuh bayi? Umur 2 bulan. Ada rencana untuk dibunuh tuh. Tapi karena Rasulullah ini dijaga oleh Allah, selamat ya. Selamat dibawa keluar ke kota Mekah, disusuin oleh Suhaibatul Aslamiyah. Umur 8 tahun juga ada rencana pembunuhan, tapi mereka kalah. Berantem, perang, mati. Tadi sekarang adalah peristiwa Muharram. Peristiwa Muharram. Beda sama Hijriah, sama Masehi. Karena kita terlalu lama dijajah oleh Belanda. Kita terlalu lama dijajah oleh Belanda. Jadi kadang-kadang kita nggak hafal yang namanya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan awal, Zulqaidah, Zulhijjah. 1 menit kadang-kadang kalau saya suruh itu dalam pertanyaan, coba sebutin 1 menit bulan Hijriah, 1 menit bulan Masehi. Kira-kira cepetan mana? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Wah, cepet banget Muharram, masih bingung dia. Nah, ini yang kita peringati adalah bulan Muharram. Bulan pertama. Bulan Hijriah. Bulan Hijriah. Pertama, tadi tuh yang saya katakan. Jadi Rasulullah umur 2 bulan aja udah mau dibunuh tuh. Coba aja lihat sejarahnya, kita baca sejarahnya lengkap itu. Umur 8 tahun juga mau dibunuh. Datang nih kafir-kafir Quraisy nih ke rumah Abu Thalib. Tawarkan, wahai paman, sampaikan kepada keponakanmu
Kalau dia mau jadi raja, aku angkat dia menjadi raja. Kalau dia mau harta, aku akan kumpulkan emas yang ada di Jazirah Arabia. Kalau dia mau perempuan, aku carikan perempuan yang paling cantik. Bayangkan. Akhirnya Abu Thalib bicara dengan keponakannya. Merah itu mukanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wallahi ya ammi, demi Allah wahai paman. Lawadu as-samsa fi yamini wal qamara fi yasari. Sekiranya orang-orang kafir dapat meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti untuk berjuang sampai titik darah terakhir. Coba bayangkan. Ya kan orang-orang kafir Quraisy udah habis dah rencananya semuanya. Terakhir dia kumpul tuh di Darun Nadwah. Di Darun Nadwah. Apa di Darun Nadwah ngumpul? Rencana pembunuhan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Coba bayangkan. Dari masing-masing kelurahan satu orang. Dari Menteng Dalam, Lurah Menteng Dalam, satu, Lurah Petujuh satu, Lurah Gambir satu, Lurah satu. Ya kalau kita bilang suku kan ada juga yang tahu dan kagak. Jadi masing-masing suku ambil tuh preman-premannya tuh yang betato. Preman. 40 preman siap untuk mengeksekusi Muhammad Rasulullah. Coba bayangkan. Udah siap-siap dia. Nanti malam kamu harus merubungi rumahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bilang Muhammad. Mereka kumpul, bawa senjata tajam dan lain sebagainya. Bawa senjata tajam. Tuh. Sampai begitu tuh mereka bencinya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka sudah kumpul di sebuah rumah. Rasulullah ada di dalam bersama Sayyidina Ali. Itu Rasulullah keluar. Rasulullah keluar dari rumah. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu Rasulullah baca. Karena yang baca Rasulullah, orang-orang yang mau membunuh Rasulullah tidur. Coba kalau kita baca itu mati. Kulna ya rukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, sebentar lagi kekasihku Ibrahim akan dilemparkan ke dalam api, maka dinginlah engkau. Atas perintah Allah itu api dingin. Coba kita yang baca, kulna ya rukuni bardan wasalaman alaya. Taruh dah tangan kita di kompor, kira-kira angus enggak? Kenapa Nabi Ibrahim kok tidak tersentuh api? Padahal dilemparkan bukan sehari, 2 hari, bahkan dari riwayat 40 hari di dalam api terus menyala. Tapi Nabi Ibrahim duduk dia makan minum, dianterin sama malaikat Jibril. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya Nabi Ibrahim ada nur Nabi kita Muhammad. Ada nur. Jadi Allah pelihara tuh. Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih Ismail putranya. Berkali-kali itu disembelih, tidak juga tergores lehernya. Padahal itu golok tajamnya luar biasa. Berkali-kali dibacok ini hancur, putus, tapi kok leher tidak tergoles. Kenapa Ismail kecil ini tidak tergoles lehernya?
Karena Ismail kecil itu di dalam tubuhnya sudah pindah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Ibrahim pindah ke Nabi Ismail kecil. Selamat. Makanya ketika Allah perintahkan wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam, Allah perintahkan tuh, wahai malaikat, silahkan kau sujud kepada Adam. Sami'na wa ata'na, enggak ada bantahan, langsung sujud. Kenapa malaikat sujud kepada Adam? Karena di dalam tubuh Nabi Adam itu sudah masuk nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat itu hormat kepada Nabi Adam. Laulaka ma khalaqtul aflak, kalau bukan karenamu ya Muhammad, kata Allah dalam hadits qudsi, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi beserta isinya. Bayangkan, langit dan bumi, kan di langit ada malaikat, ada segala macam, di bumi segala macam. Makanya langit dan bumi itu dia suka menangis setiap tahun. Langit bumi menangis setiap masuk hari raya Idul Fitri itu. Langit tuh, isi langit nangis setahun sekali tuh. Kapan nangisnya? Iza kana akhirul lailati min Ramadan bakatis samawati wal ar wal malaikatu musibatun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apabila akhir malam bulan suci Ramadan, nangis semua isi langit, bintang, bulan, matahari, ada yang di atas, nangis semua, yang di laut, yang di darat semua menangis. Kenapa? Karena mereka sangat kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia menangis? Musibah perginya bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan pergi. Kemarin yang kita sedekah 2000 kali 70. Kali 7, yang kita sembahyang 1 rakaat balasnya 70. Sekarang udah nggak ada lagi. Di bulan suci Ramadan kita nungguin sholat isya. Setelah Ramadan selesai, isya nungguin kita. Lo sembahyang, lo tanggung sinetron dikit lagi tuh, ya. Lagi rame tuh, ya. Kan namanya Maudi lagi mau bercerai. Oh lah, tuh sinetron 3 tahun kagak habis-habis, yang nonton kagak bosen, gue bingung. Ya Allah. Akhirnya Rasulullah keluar. Tanggal berapa Rasulullah keluar? Tanggal 1 Rabiul Awal. Tanggal 1 Rabiul Awal. Hari Kamis tanggal 1 Rabiul Awal Rasulullah keluar dari rumahnya itu. Selamat. Dan mereka yang sudah pegang pedang, celurit, golok, segala macam, mereka dihipnotis. Nggak ada yang tahu sama sekali Rasulullah keluar. Baru pagi setan datang. Apain nanti? Itu Muhammad udah jalan tuh jauh. Tuh, udah jalan jauh. Ya, coba bayangkan. Ya, kalau Allah mau buka segala sesuatu, kalau Allah mau nolong segala sesuatu, Masya Allah, mudah apa enggak? Mudah. Coba aja sekarang, yang lagi ngetop sampai sekarang, sambung ngetop deh. Coba nih Pak Camat, kalau yang nembak kiai, yang ditembak orang Islam, yang nembak orang Islam, kira-kira itu cecunguk pada ngomong apa enggak? Sekarang udah pada ngumpet dia, nggak berani ngomong. Kenapa? Yang ditembak orang kafir, yang nembak orang kafir, kan begitu. Ya lucunya lagi kan, yang nembak polisi, yang ditembak polisi, yang mati CCTV. Ya ada tinggi itu. Ya. Nah ini semuanya tuh luar biasa udah. Ya, sekolah tinggi-tinggi. Enggak disyukurin sama Allah, enggak syukur dia. Coba aja lihat Pak Lurah nih Pak Camat, dia cakep banget pakai baju koko nih. Padahal Pak Lurah Pak Camat kalau di kantor dia pakai baju apa ya? Ya kan pakai baju dinas. Coba kalau saya pakai baju dinas ditangkap apa enggak?
baju dinas Pak Camat gitu, kan ustadz dipakai dinas Pak Camat gitu. Dibilang, ini nih, oknum ini nih, tangkap ini nih, ustadz pakai baju camat, boleh nggak? Ya nggak boleh. Nah kalau camat lurah pakai baju koko, alhamdulillah. Apalagi pakai sorban, boleh nggak? Boleh. Masya Allah, cakep. Nah kalau kita kan nggak boleh, kita bukan polisi pakai baju polisi, boleh nggak? Ya nggak boleh. Tidak syukur dia kepada Allah. Padahal Allah sudah katakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaz. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Nggak bersyukur dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Nah itulah, jadi Rasulullah itu di bulan Muharram, artinya hijrah. Ini bulan hijrah kan yang kita peringatin kan, gebiar Muharram hijrah. Itu Rasulullah keluar tanggal 1 Rabiul Awal sampai kota Yasrib tanggal 12 Rabiul Awal. Langsung Rasulullah ke Yasrib? Tidak, berhenti dulu di dalam Gua Hira 4 hari 4 malam. Maaf kalau dia langsung, udah pasti akan dibunuh dia. Kenapa? Karena mereka orang-orang kafir jahiliyah kasih ultimatum, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, begitu kata Abu Jahal. Aku akan berikan 100 ekor onta merah. Coba 100 ekor onta setara dengan Kijang Avanza terbaru 100, coba bayangkan. Tuh, onta. Jadi kendaraan yang paling mahal di Jazirah Arabia itu adalah onta. Belum ada Fortuner, belum ada Lamborghini, yang ada onta band, yang ada onta. Mereka berlomba-lomba mencari, tapi Allah selamatkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah peristiwa hijrah. Peristiwa diambil dari hijrahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menentukan? Sayyidina Umar bin Khattab. Inilah bulan Hijriah, dimulai daripada bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram ini dikatakan lebaran anak yatim? Padahal nggak ada lebaran anak yatim, nggak ada. Karena Nabi Rasulullah itu sangat peduli ketika masuk 10 Muharram, mereka memberikan belanja lebih kepada keluarganya. Tuh Betawi begitu tuh. Kalau kita habis puasa tuh tanggal 10 Muharram, belanja lebihan deh. Yang biasa beli jeruk sekilo, beli 2 kilo. Yang nggak pernah beli durian atau kenapa? Belanja lebihan. Nah kalau udah belanja lebihan, baru kita berikan kepada anak yatim. Jadi anak yatim itu disantunin bukan setahun 2 kali, Pak Ilham. Anak yatim itu harus diberikan setiap hari. Seperti kayak saya ini, saya kasih makan anak yatim setiap hari 3 kali. Dia masuk ke pondok saya kurus, setahun gemuk tuh. 3 tahun gemuk banget dah. Kenapa? Makan. Nggak bayaran, gratis. Di pondok pesantren saya mewah. Saya punya pondok pesantren di Bojonggede. Saya bangun masjid 2, pondoknya ada 3, lantai 3. Di bawah pondok itu ada kolam renang 3. Mana ada pondok pesantren yang ada kolam renangnya? Coba bayangkan, coba aja lihat. Pasti datang, mana Ustaz kolam renang? Nah itu ada ikan mujair yang atuh, yang ada ikan lele, ada ikan gurame, gitu. Nah kan kolam renang juga, betul nggak? Silakan kalau anak santri mau berenang. Nah itu, jadi alhamdulillah santri-santri saya betah tinggal di situ. Nah itulah, jadi Rasulullah itu kasih anak yatim, wa atal mala ala hubbihi zawil kurba wal yatama wal masakin. Jadi kita harus berikan tuh kepada orang tua kita dulu. Orang tua kita masih hidup, musim jeruk kita beliin jeruk, betul apa enggak? Musim mangga kita beliin mangga.
Ini kagak, orang tuanya sakit, dia datang. Sakit apa emang? Apa yang dirasain? Pahit. Nggak ada yang gua rasain. Lu nggak bawa apa-apa. Tuh. Lu nggak bawa apa-apa, bagaimana gua mau rasain gitu. Ya. Berikan selagi masa dia hidup. Nanti kalau sudah meninggal dunia, bacakan Fatihah, sampai nggak? Sampai nggak Fatihah? Allah, ada orang-orang tuh kalau udah mati nggak sampai Fatihah, dia bilang baca Yasin nggak sampai, karena orang udah mati. Sekarang kalau orang ada yang ngomong begitu tuh kita catat tuh, nanti giliran dia mati jangan disembayangin. Kenapa? Karena kalau orang sembahyang jenazah, ada nggak doa untuk orang yang mati? Ada nggak? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu doa. Rabbana gfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Itu doa buat orang yang mati. Khotib Jumat kalau tidak baca Allahumma gfir lil muslimina wal mu'minina wal al ahya'i minhum, itu doa. Amin. Ya Allah, ampuni salah dan dosa orang yang mati dan orang yang hidup. Itu khotib Jumat. Kalau dikagak baca nggak sah khotibnya. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai masjid-masjid kita ini Betawi dirubah nanti. Sembayang gagu, imamnya gagu. Ada di kampung sembayang imamnya gagu. Habis sembayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, diam kayak patung, diam. Kira-kira 5 menit dia nengok ke belakang, nah orang pada kagak ada. Mana nih? Itu. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita ajarin. Banyak orang yang sembayangnya kagak diterima oleh Allah. Kenapa? Assalamualaikum, pulang. Assalamualaikum, cabut. Assalamualaikum, selesai. Aturannya itu Allah gak terima sembahyang kita jadi diterima. Kenapa? Karena kita baca istighfar habis sembahyang. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina. Diajarin sama imam. Begitu enggak tuh Ustaz Doding? Jari, jangan diam kayak patung. Itu Rasulullah ajarkan baca maghrib Allahumma ajirna minan nar berapa kali? 7 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. Allah selamatkan. Maghrib kita baca Allah selamatkan sampai pagi. Subuh kita baca Allah selamatkan kita sampai pagi, sampai sore. Coba bayangkan, jauh dari penyakit, jauh dari covid. Apalagi sekarang covid nggak ada. Yang bilang masih ada kan ya Pak Gubernur, Wali Kota, Pak Camat. Nggak apa-apa kalau Wali Kota, Pak Camat, Pak Lurah pakai masker, nggak apa-apa. Kita nggak usah ikutin. Karena dia mengikutin aturan pemerintah, ditegur. Kalau kita nggak pakai masker, siapa yang mau tegur? Nggak ada. Gitu. Nah spanduk aja udah dibuka, padahal yang masang polisi. Yang masang polisi. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Polsek Tebet, ada nggak? Masya Allah, kejam banget. Pernah nggak baca panduk itu? Masya Allah. Jangan nakut-nakutin rakyat deh. Rakyat udah takut, barang-barang udah naik, semuanya udah naik, ditakut-takutin lagi. Insya Allah di masjid kagak ada penyakit nih Pak Lurah, Pak Camat, nggak ada. Kuitang udah dibuka, alhamdulillah. Itu Habib Ali pengen buka pedagang kaki lima, tapi gubernur bilang tahan dulu deh, tahan dulu sampai situasi tenang. Habib Ali pengen tuh supaya pedagang kecil tuh dari ujung Jalan Keramat tuh ampe, pernah nggak ke Kuitang? Dari ujung itu pengen, tapi aturan pemerintah belum membolehkan. Sebab kalau dibuka, masya Allah, coba lihat ramai apa enggak? Masya Allah. Ada orang niatnya mau belanja, ada niatnya mau ngaji. Ada enggak?
Bayangkan. Tapi di sebelah sana tuh dibuka udah. Kenapa? Ada pasar Poncol namanya. Jadi nyambung tuh. Nyambung. Jadi pasar kaki kecil. Kan sebelah kiri tuh ada pasar Poncol. Jadi nyambung tuh orang dagang. Boleh deh. Kalau yang di ujung tuh masih belum boleh. Ya, kita masih menghormatin. Tapi pengajian alhamdulillah sudah dibuka. Karena kita doa. Kita doa terus. Supaya Allah angkat ini penyakit. Coba bayangkan 2 tahun. 2 tahun pahala kita hilang. Betul nggak? 2 tahun pahala kita hilang. Kenapa? Muka kita ketutup. Rasulullah katakan, tabassumu fi wajhika laka sodako. Tersenyum kepada saudaramu adalah sedekah. Sekarang bagaimana kita mau tersenyum kalau muka kita tertutup 2 tahun? Nah, sekarang alhamdulillah, udah 80% pada dibuka. Alhamdulillah, gak apa-apa lurah sama camat karena aturan. Pak Odik juga ikutin Pak Camat, gak apa-apa. Sehat wal afiat. Ya, kita di masjid. Nih kita masuk ke masjid tuh ada malaikat tuh. Kita lihat ya malaikat. Kita lihat ya malaikat di pintu tadi tuh. Enggak lihat, tapi malaikat lihat kita enggak? Lihat. Kenapa di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar Siddiq, di zaman Umar bin Khattab itu azan Jumat sekali. Azan Jumat sekali. Kenapa? Kok sekarang 2 kali? Kita mesti tahu. Di zaman Rasulullah sampai zaman Sayyidina Umar bin Khattab, orang itu jam 11 udah ada di masjid semua. Setengah 12 kagak ada orang yang dagang, kagak ada orang yang di rumah. Semuanya udah pada kumpul di masjid, maka cukup azan sekali. Nah sekarang kira-kira kita jam 11 udah penuh loh di masjid nih. Hah? Itu nggak apa-apa kalau udah penuh azan sekali boleh, nggak salah. Dan kadang kan orang suka nyalain orang tuh yang kagak beres. Capek kita yang jawab pertanyaan orang. Ustadz sebetulnya yang lebaran yang benar mana sih, Sabtu apa Minggu? Gitu. Sabtu benar Imam Maliki, Minggu benar Imam Syafi'i. Imam Maliki punya murid yang namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru yang namanya Imam Maliki. Kata Imam Maliki, kita sudah wukuf di Arafah hari Jumat, maka kita lebaran hari Sabtu. Kata Imam Maliki, ikut. Nah kita ikut ya nggak apa-apa, betul, nggak salah. Yang salah yang suka nyalain orang. Betul apa enggak? Betul, hari Sabtu betul. Hari Minggu juga betul. Yang kunut betul, yang kagak kunut, yang salah, yang kagak sembahyang subuh. Itu. Buya Hamka, Profesor Dr. Buya Hamka. Dia itu imam di Masjid Agung Al-Azhar. Di Masjid Agung Al-Azhar. Karena dia itu sangat dekat bergaulannya dengan Kiai Haji Abdullah Syafi'i pada saat itu. Dia kalau sembahyang subuh tuh nggak baca kunut, itu Buya Hamka. Tapi pada saat diundang subuh oleh Kiai Haji Abdullah Syafi'i di Masjid Al-Barkah, itu Buya Hamka angkat tangan. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Nangis orang semasjid. Kenapa? Itulah toleransi dalam beragama. Kadang-kadang kita di sini baca kunut ada yang kagak mau angkat tangan, gobloknya ampun udah. Jadi kalau kita sembahyang di sini ikutin. Lu mau baca amin kayak kagak angkat aja tangannya. Gue takut stroke lu ntar. Kagak mau angkat. Gue nggak diajarin. Ya itu ngajinya cuma di YouTube sih. Di Google. Ngaji duduk di masjid. Kalau nggak tahu pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang tahu siapa? Ulama, al-ulama warasatul anbiya. Jangan ikut Nabi, terlalu jauh ikut Nabi.
Coba kalau kita makan ikut Nabi, ya lapar kita. Nasi senampan berempat, Ilham. Ya, dagingnya kambing 2. Oh, nasi mandi. Makan berempat. Ini yang atau ikut Nabi, yang 3 kagak. Ikut Nabi dicomot 33 kali dipapak, baru ditelan. Yang lain udah 7 kali suapan. Yang lain udah 7 kali suapan. Ya kan begitu kalau makan buat-buatnya. Kenapa diikutin Nabi? Dipapak dulu, rasain dulu, nikmatin dulu, baru makan lagi. Ya kehabisan. Ya, udahlah ikut aja yang rame-rame. Betul apa enggak? Ya Allah, ulama ikutin kita. Azan 2 kali itu di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Bid'ah bukan? Bid'ah apa? Hasanah. Kita ikut orang yang dijamin masuk surga, Sayyidina Utsman bin. Azan 2 kali, kenapa? Karena orang di Jazirah, Makkah, Madinah sudah banyak. Jadi azan 2 kali. Kenapa azan 2 kali? Jam 9 malaikat sudah ada di pintu. Tungguin siapa orang yang datang sembahyang Jumat duluan. Dia akan mendapatkan 1 ekor ontak merah. Diampuni dosanya sampai Jumat yang akan datang. Coba bayangkan, malaikat nungguin kita dari jam 9. Kalau nggak percaya, coba aja lihat. Nggak kelihatan ya? Kagak, nggak kelihatan. Kalau kelihatan, repot kita. Hampir setengah 12 kata malaikat, masih sepi juga, kemana nih? Gitu. Baru dah khotib naik ke atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dah khotib. Alhamdulillah. Malaikat yang tadinya pada nyatet orang yang datang tuh duduk dengerin khotib. Jadi orang yang datang khotib sudah naik ke atas mimbar, dia datang malaikat tidak lihat, dia pulang malaikat tidak tahu. Coba bayangin, dapat berkat apa enggak? Iya, kita datang dia nggak tahu panitia, kita pulang juga dia nggak lihat, dia nggak dapat apa-apa dia. Itu tuh, ya, umur kita semakin hari semakin kurang bertambah, kurang umur kita semakin berkurang, ibadah kita mesti bertambah. Batu es sebalok, 1 hari habis dia netes, dipakai ataupun tidak dipakai, habis. Yang kan sekarang ada juga orang yang azan 2 kali, ada yang azan sekali. Di mana? Di Pasar Rumput, Pak Camat, Pak Lurah. Besok kalau masuk tuh bulan Rabiul Awal, Zohor jam 11:30. Di Pasar Rumput, ada yang kenal nggak Pasar Rumput? Di bawah ada Masjid At-Taqwa, ame Masjid Al-Burhan tuh Ilham. Di atas tuh PD Pasar Jaya, Pasar Rumput ada Masjid Al-Barkah. Semuanya tuh saya khotib di situ. Ya. Nah kalau udah jam 11:30 ini Masjid Al-Burhan, udah masuk waktu Kiai. Naik dah kita, alhamdulillah selesai khotib kita. Ini Masjid Al-Barkah baru azan. Kenapa? Karena nungguin orang dulu, belum ada 11:30. Kalau Masjid Al-Burhan katanya udah masuk waktu. Naik dah. Ada pernah nggak begitu? Masuk waktu, udah. Nah kita udah pulang, dia lagi khutbah tuh. Ya, lagi khutbah. Kalau nggak percaya silahkan. Sembahyang Jumat waktunya 11:30, sembahyang di sana dah. Mau pulang duluan sampai belakangan. Ya itu. Kalau mau yang belakangan, di Masjid Al-Barkah tuh. Ya, ahli sunnah wal jamaah azannya 2 kali. Kalau yang di bawah azannya sekali. Tuh. Gitu. Kadang-kadang kita jadi khotib bingung juga. Ya. Dia udah sembahyang, kita baru alhamdulillah baru naik jadi khotib, udah pada pulang dia. Ya, gitu. Ya. Enggak apa-apa, kita nungguin orang dulu, orang penuh baru kita azan. Boleh kita nunggu-nunggu. Ya alhamdulillah wa syukurillah, karena kita mesti tahu ilmu juga ya. Jangan kita ngomong ini bid'ah nih nggak boleh, nggak ada. Ya elah, ini kalau umpamanya bid'ah orang kagak ada yang bisa ngaji semuanya. Coba Al-Quran ditulis zaman siapa itu? Apa Rasulullah pernah suruh perintahkan tolong bukukan Al-Quran, tolong tulis Al-Quran, jangan sampai nanti mereka tidak bisa baca? Enggak. Al-Quran baru dibukukan di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq atas desakan Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa? Karena perang Yamamah melawan Nabi palsu, 70 orang penghafal Quran gugur di jalan Allah. Bingung Sayyidina Umar bin Khattab.
Maka diusulkan agar dibukukan. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya nggak berani, saya tanggung jawab. Ya, makanya disetujuin. Nah, ditulis tuh Al-Quran, mushaf pertama, baru mushaf kelima di zaman Utsman bin Affan. Bid'ah tuh, bid'ah wajibah, bid'ah wajibah. Sholat tarawih dari semenjak zaman Sayyidina Umar bin Khattab sampai sekarang berapa rakaat coba? 20 tambah 1 tambah 3 jadi berapa? 23 zaman Sayyidina Umar bin Khattab sampai sekarang. Di sini berapa? 23 kilo 8 saya nggak balik lagi dah. 23 lapar dasarnya nggak ada. Cari di kitab fikih mana? Ada serawit rapat. Cari nggak ada. Ya, kitab mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali atau fikih Imam Samudra nggak ada. Dasarnya, oh Nabi sholat 8. Iya Nabi sholat 8 memang pada saat itu di masjid. Tapi kira-kira Nabi sembahyang lagi di rumah. Ente tahu nggak sampai kakinya bengkak? Ente enggak. Ya kita juga nggak nyalain juga, silahkan. Mereka mau sembahyang 20 silahkan, bagus. Ya 8 bagus. Yang jelek ya nggak sholat, selesai sudah. Gitu. Jadi kita jangan suka nyalain orang. Ya, alhamdulillah, syukurillah ini Muharram. Hari Hijriah, bulan Muharram. Apalagi nama saya ini udah ditulis nih. Wah, Kiai Haji Lukman Hakim. Itu beda kiai nih Pak Said nih sama Ustadz beda jauh. Kalau kiai nih biar tahu nih kiai, kalau kiai pegang mic aja nih Al-Fatihah 2 juta. Coba lihat Kiai Maulana Kamal Yusuf, dia datang cuman suruh baca Fatihah doang 2 juta. Kiai Ustadz ceramah hampir berbusak 300. 300 Ustadz tuh. Kenapa? Makomnya beda. Makanya kita hormatin itu para ulama kita yang udah tinggal sedikit, udah pada meninggal. Atuh. Ya Allah, alhamdulillah ada yang muda-muda di sini, yang terus berjuang, sampai ini masjid ini terus dipimpin oleh anak-anak muda. Karena yang tua juga dikit lagi awarahum, Kenapa sayang? Ini Pak Lurah, Pak Camat asal tahu aja, saya orang Betawi. Orang Betawi di Jakarta udah tinggal 27%. Nih orang Betawi. Ada yang di Bojong, di Citayam, Depok, KTP-nya. Ya udah sono, udah 27% orang Betawi udah habis. Lama-lama nanti 10 tahun, 20 tahun lagi Betawi cuma nama doang. No dulu no bekas rumah gua no. No dulu no. Sekarang jadi gedong. Lu di mana? Di sini ngontrak. Kalau ngontrak kan orang kaya. Iya, gue turunan ke-8. Tuh. Jangan dijual. Kalau nggak harganya 200 juta jangan. Kalau harganya udah 200 juta silakan. Seperti pondok pesantren Kiai Haji Sukron Makmun itu dibayar 250 juta per meter. Coba bayangkan. Akhirnya tetangga-tetangga yang sebelah yang punya tanah 5 meter, 10 meter dibayar 250 juta. Coba bayangkan. Yang rumahnya tadinya dia cuma sepetak, dia bisa bangun rumah 3 lantai. Kenapa? Berkah dengan dekat ulama. 250 juta di Senopati. Dibangun sangat luar biasa itu. Di Jagakarsa, di Bogor, luar biasa. Itu harganya. Di sini kalau nggak 250 juta nih, yang JOP-nya berapa nih? Insya Allah jangan. Pertahankan selama masih ada orang Betawi. Insya Allah masih ada maulid. Kalau Betawi sudah tidak ada, maulid udah tinggal nama doang. Nggak ada orang baca salawat betul apa enggak? Karena yang demen maulid itu orang Betawi itu, Pak Lurah, Pak Camat. Coba aja orang Betawi maulid 7 kali setahun. Setahun 7 kali maulid. Coba yang akad nikah maulid enggak? Akad nikah maulid. Masya Allah, setahun kemudian maulid lagi. Kenapa? Akikah punya anak, maulid lagi, betul nggak? Maulid lagi, terus maulid lagi setahun kemudian. Kenapa? Maulid, pindah rumah, maulid lagi, terus pindah maulid lagi. Kenapa? Umroh, maulid lagi. Masya Allah, demen banget maulid. Selama masih ada orang Betawi, insya Allah
Maulid terus akan siar. Ya, insya Allah ya. Saya pengen ceramah lama, tapi karena saya udah keringetan, bab kata Rasulullah, bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Itu, tapi saya udah dibayar tadi. Alhamdulillah. Baiklah, ini aja yang saya bisa sampaikan ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nih, ini akan ada anak yatim nih. Kalau mau dititipin di pondok pesantren saya silahkan. Bojonggede stasiun, gratis, makan, pakaian, tiap bulan dapat uang saku 2 kali. Di pondok pesantren saya sana di Bojonggede. Silakan Ilham kalau nih nanti ajak. Jadi kalau di sini masjid santunin, anak-anak yatim, insya Allah Pak Lurah, Pak Camat akan menyantuni para jandanya, gitu kan. Menyantuni janda sama juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca Fatihah. Ada lagi nih acara nih. Doa. Mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan orang-orang yang telah memberikan bantuan untuk kegiatan Muharram ini, Allah berikan keberkahan hidupnya, panjangkan umurnya, luaskan usahanya. Insya Allah apabila mereka nanti meninggal dunia mati dengan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua ikhlas, redho apapun yang terjadi, apapun yang diberikan oleh panitia, inilah yang terbaik buat kita semua. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tuli umrin fi husni amalin wa rizqan wasi'an la tu'azzibna alai. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.